Halo semuanya, perkenalkan nama gue Zakaria Ansel Santoso. Di sini gue akan berbagi pengalaman gue dalam mengikuti organisasi dalam perspektif komunikasi organisasi, terutama yang sangat membangun gue secara rohani dan juga sosial. Ini nama organisasi yang gue ikutin namanya adalah PAK. Nah, PAK itu sendiri adalah singkatan dari Perkumpulan Anak Kristen. Di Perkumpulan Anak Kristen ini, anggotanya itu adalah siswa-siswi pemuda-pemudi Kristen yang ada di lingkungan kami. Nah, di PAK itu sendiri kegiatan-kegiatannya adalah kita menggelar ibadah setiap hari Jumat dan juga Minggu. Nah, dalam organisasi ini kami dipimpin oleh guru sekaligus pendeta yang sangat saya hormati, yaitu adalah Bu Zega. Nah, menariknya di organisasi ini, kami di organisasi tidak mempunyai namanya struktur organisasi yang tetap. Kami melakukan rotasi, di mana semua anggota dapat mempunyai peran yang berbeda-beda setiap minggunya. Contohnya, saya sendiri pernah mempunyai semua peran seperti membawa musik, menjadi pembaca doa, pembuka dan penutup, sekaligus hingga khotbah singkat dalam acara ibadah tersebut. Mungkin satu-satunya anggota yang bisa dibilang tetap adalah Charlotte. Dia itu sebagai bendahara dalam organisasi kami. Di organisasi ini sendiri, saya merasa sangat nyaman secara rohani dan sosial karena mempunyai interaksi yang sangat baik antara sesama anggota, dan juga kami memanggil diri kami domba Tuhan. Itu karena kami ingin mendekatkan secara rohani kepada semua anggota. Pengalaman kami sendiri seperti ini adalah sangat erat dengan teori komunikasi human relation dari Elton Mayo. Dalam teori ini, komunikasi organisasi yang baik bukan hanya soal struktur formal, tetapi soal keterlibatan emosional dan psikologis anggota dalam kegiatan organisasi itu sendiri. Nah, komunikasi antar kami secara sangat-sangat horizontal, egaliter, dan penuh empati, karena setiap anggota dihargai dan diberi ruang untuk berkontribusi. Itu membuat ikatan antara anggota kami itu sangat kuat. Bahkan ketika satu anggota sedang mengalami masalah pribadi, biasanya kami sendiri membentuk lingkaran doa khusus untuk empati komunikasi yang efektif, yang khas dalam organisasi berbasis nilai spiritual. Nah, sekarang mari kita pindah ke refleksikan kasus nyata, kasus yang asli, yaitu adalah baru-baru ini terjadi tragedi dalam pesta pernikahan anak Gubernur Jawa di Garut yang menelan korban jiwa. Bila saya membayangkan diri saya sendiri sebagai bagian dari organisasi penyelenggara acara tersebut, langkah komunikasi internal yang harus saya ambil pertama kali itu bisa membentuk tim krisis internal. Kenapa? Yaitu karena untuk mengatur narasi resmi, merespon kepada media, dan juga menyelidiki penyebab dari kejadian itu. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah seluruh stakeholder internal harus memahami fakta, bukan hanya rumor, supaya tidak terjadi kepanikan yang sangat berkelanjutan. Sedangkan yang ketiga adalah melakukan pendekatan personal ke keluarga-keluarga korban. Tentunya sangat penting kita untuk belasungkawa kepada korban yang terkait dengan empati dan tanggung jawab sebelum komunikasi publik dapat disusun. Nah, jika saya berada dalam posisi keluarga korban, saya akan berharap ada transparansi dan kepedulian emosional, karena kita sebagai keluarga korban pasti merasakan kehilangan yang sangat-sangat parah atas kejadian seperti ini. Yang bukan hanya pernyataan-pernyataan formal yang ada di berita itu, tidak. Dan juga dalam komunikasi organisasi,
Langkah ini disebut sebagai penerapan teori komunikasi krisis atau crisis communication theory, di mana penanganan pertama harus fokus ke pihak internal agar komunikasi eksternal tidak menjadi liar, merusak reputasi maupun hubungan-hubungan sosial. Nah, di sini kita lanjut, yaitu adalah kita akan membahas mengenai teknologi dan juga organisasi nih. Nah, bagaimana sih dengan peran teknologi dalam organisasi? Pasti dong kita selalu di zaman sekarang, siapa sih nggak pernah pakai media sosial, media digital, handphone, WA, chat sebagai bagian dari komunikasi. Tapi dalam organisasi kami, dalam organisasi PAK, kami memang jarang menggunakan teknologi yang semua disiapkan secara manual. Jadi nggak ada yang namanya grup WhatsApp yang aktif, tidak ada Google Docs atau aplikasi manajemen jadwal yang lain. Tapi kami tetap berjalan karena kedekatan emosional kami sendiri. Namun saya melihat ini mempunyai sisi buruk, sisi baik dan juga sisi buruknya ya. Nah, dari sisi baiknya itu sih apa sih, ya kan? Nah, dari sisi baiknya itu adalah komunikasi jadi lebih hangat dan penuh interaksi langsung, membangun hubungan emosional yang dalam, karena kita juga sering bertemu kan jadinya. Tapi sisi negatifnya ya, itu kita jadi kurang efisien dalam melakukan koordinasi kalau lagi ada sesuatu. Dan juga rentan banget terhadap miskomunikasi. Karena kita face to face, kadang-kadang kita salah mengartikan apa yang ingin dibicarakan orang lain. Karena tidak semua informasi tercatat. Ya, saya sih merasa seandainya kita menggunakan teknologi seperti WhatsApp, grup WA, itu pasti koordinasinya akan lebih mudah dan bisa menjangkau lebih banyak anggota yang sedang jauh misalnya. Nah, dari pengalaman saya bersama organisasi perkumpulan anak Kristen ini, saya belajar bahwa komunikasi organisasi yang sehat tidak selalu bergantung pada struktur yang sangat formal. Yang lebih penting adalah keterlibatan kita antara anggota, empati, serta partisipasi aktif semua anggota. Itu sih yang paling penting. Dan dalam dunia yang terus berubah ini kan, keterbukaan terhadap teknologi bisa menjadi alat bantu memperkuat misi kita dalam menyebarluaskan ibadah, supaya semua yang tidak bisa ibadah bisa ikut ibadah online misalnya. Nah, itu juga sangat membantu ya selama kita tidak kehilangan roh, kebersamaan, dan kasih di dalamnya. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pengalaman saya bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran dalam memahami bagaimana komunikasi organisasi bekerja, baik dalam suasana ibadah maupun dalam menghadapi tragedi sosial. Tuhan memberkati.